Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal tuh dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, nggak ada yang mau duluan. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Cuma takdir berkata lain. Ali datang ke masjid untuk menunaikan salat. Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat. Amr bin As bisa mengelak, dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Setelah mendengar Utsman itu meninggal dunia, kabur orang-orang ini, menyebar. Masanya makin ricuh, terjadi kericuhan di Madinah sampai dengan 4 hari. Maka para sahabat berkumpul, ini fitnah pertama yang terjadi. Maka para sahabat berkumpul untuk mengatasi kekacauan ini. Maka mereka bersepakat mesti ada pemimpin baru yang diangkat untuk mengatasi kekacauan, karena kekacauan sudah menyebar. Khalifah tidak ada, pemerintahan tidak stabil, wilayah makin luas. Maka ini muncul pemberontakan di sini. Ini muncul pemberontakan. Maka untuk mengatasi itu diangkatlah kemudian dengan mufakat semuanya sahabat Ali bin Abi Thalib. Perhatikan apa yang dikerjakan oleh Abdullah bin Sabah. Begitu Ali diangkat, dia gerilya lagi. Ini yang kita nantikan. Ini yang paling hebat. Saat yang bersamaan dia juga masuk ke wilayah-wilayah sahabat-sahabat dari keluarga Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Di Bani Umayyah itu siapa saja? Banyak. Ada Muawiyah, ada Amr bin As, ada yang jadi gubernur di Damaskus di Syria. Masuk info pelan-pelan dari bawah. Kalau Ali sengaja tidak menolong Utsman supaya Utsman cepat meninggal dan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masuk fitnah lagi. Tuh lihat bagaimana hembusannya tidak berhenti sampai di situ. Begitu wafat diangkat Ali sibuk menyelesaikan pemberontakan. Padamkan ini, padamkan itu, padamkan ini. Sementara Abdullah bin Sabah melihat seperti itu, dia melihat, ini kalau begini terus peluang saya habis dengan kelompok-kelompok saya. Maka dia masuklah kemudian lewat orang-orang terdekat dari kalangan sahabat, termasuk istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah. Dia masuk ke Talha radhiyallahu ta'ala anhu. Dia masuk ke Zubair, itu Zubair radhiyallahu ta'ala anhu. Masuk ke wilayah sahabat. Terutama masuk ke wilayah sahabat yang dekat hubungannya dengan Utsman bin Affan, klan Utsman, sampai ke Bani Umayyah. Mereka katakan, perhatikan tuh, Ali itu memang benar-benar sibuk dengan kekuasaan sampai lupa menghukum kisos orang yang telah membunuh Utsman bin Affan. Sebetulnya masalah gampang, kalau ini dikisos selesai masalah. Tuh lihat cara berpikirnya. Padahal pemberontakan itu sudah banyak pada saat itu. Maka ketika infiltrasi yang buruk ini masuk, disebarkan isu, maka menyebar kemudian, jadi panaslah kalangan-kalangan itu. Datanglah perwakilan mereka kepada Ali bin Abi Thalib, mengatakan, Ali, ini sudah berlalu, kenapa belum dikisos mereka? Kata Ali, sebentar, ini kan yang datang masa ini harus diteliti satu-satu, harus ada bukti yang jelas, berikan saya waktu. Begitu menyampaikan demikian, tidak puas semua, nggak bisa, ini nggak bisa, disulut lagi dari bawah, sampai terjadi kemudian perang Jamal, perang unta. Diprovokasi, masuk kemudian ke lingkungan para sahabat yang lainnya. Ingat teman-teman sekalian, para sahabat itu mulia, udul. Jangan katakan apakah para sahabat mudah terprovokasi, bukan. Karena cara pandang sahabat bukan provokasinya, cara pandang sahabat pada hukumnya. Sebagian mengatakan kalau salah ketahuan harus segera dihukum. Mereka tahu yang salah si fulan, tapi Ali berpendapat buktinya perlu jelas dulu. Kan sekarang juga 2 alat bukti yang jelas, demikian kan? Sahabat tahu ini pelaku si fulan, cuma Ali perkenankan saya mengumpulkan bukti dulu. Yang lain minta segera dikisos karena sudah tahu si fulan. Ali bertahan dulu sampai mengumpulkan bukti yang kuat. Dikacaukan ini oleh tadi para penyusup tadi. Maka diprovokasi, kalian sahabat Nabi, kalian orang mulia, ini nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Nabi, kenapa tidak dihukum? Tegur Ali, sampai terjadi perang Jamal. Jamal itu unta, karena peperangannya pada saat dipimpin oleh Sayyidah Aisyah menggunakan unta. Begitu sedang berperang itulah kemudian kata Ali para sahabat yang lain, ini unik nih, sholatnya pernah sama-sama, pernah beribadah sama-sama, dan mereka menegakkan nilai sama-sama. Yang satu prinsipnya baik, yang lainnya juga baik, tegakkan hukum. Yang kedua siap menegakkan, kami kumpulkan bukti, dua-duanya benar ijtihadnya. Yang salah itu yang memprovokasi. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dua-duanya mengatakan, tolong ya, kalaupun kita berperang, ini bukan untuk memusuhi, ini untuk menegakkan apa yang kita kemudian telah pahami. Jangan saling melukai. Ini aneh Pak, saling berperang tapi jangan terkena sabatan pedang. Kalau bisa jangan orangnya, untanya aja. Itu terkenal dalam sejarah. Jadi begitu bertemu, nggak ada yang mau duluan. Nih, siapa yang menjadikan kacau situasi pada saat itu? Kelompoknya ini. Ini yang masuk. Dia yang masuk eksekusi duluan beberapa sahabat, sehingga Talha syahid, Ibnu Zubair syahid. Tercatat hampir 4.000 sampai 6.000 sahabat syahid pada saat itu, wafat. Maka semakin kacau situasi pada saat itu.
Dihadirkan kemudian segala hal dan sebagainya, sampai beritanya sampailah ke Damaskus, ke Syria, pada tokoh yang masih sangat kuat pada saat itu, teman-teman sekalian, dari klan Bani Umayyah, pada kekuasaan Muawiyah sampai dengan ke Amr bin As, kemudian diantara pendukungnya. Maka ketika Ali menjelaskan situasi pada Sayyidah Aisyah, ini begini, beliau memahami akhirnya. Oh ternyata ini ada yang provokasi, ini begini, duduk. Semua duduk. Tapi itu tidak sampai kepada Syam di Syria. Yang saya katakan tadi, belum ada pesawat, belum ada telepon. Berita yang sampai di sana, pendukungnya Utsman dianiaya oleh Ali. Bayangkan. Sehingga ketika Ali mengatakan kita harus jaga stabilitas ini, lebih baik kuatkannya pemerintahan dulu. Aisyah akhirnya ya mengakui kita bayat. Semua bayat. Tenang. Tapi sampai ke Syam itu nggak nyampe beritanya. Akhirnya apa yang terjadi? Diprovokasi. Karena ini sudah perlakuan yang buruk, maka kami, kata ini nih, pengikut ini datang ke sana, kami hanya akan mengangkat khalifah bukan Ali, yang kami angkat Muawiyah saja. Maka diangkatlah kemudian khalifah di sana sampai mendeklarasikan sebagai khalifah baru. Anda bayangkan tuh. Fitnahnya luar biasa. Maka apa yang terjadi? Sudah nggak sempat, konon ada yang menyebutkan Muawiyah kirim utusan untuk klarifikasi, tapi di tengah jalan kemudian dieksekusi. Begitu dieksekusi oleh kelompok dari sini, sempalan sini, nyampe berita ke sana, Ali yang eksekusi. Semakin kuat kemudian rasa bencinya, marahnya, diprovokasi demikian, maka menyiapkan pasukan. Disampaikan juga kepada Ali, Muawiyah sudah menyiapkan pasukan, tidak mengakui kekhalifahan. Maka secara singkat disampaikan, Ali pun mesti siapkan pasukan. Maka dua-duanya menyiapkan pasukan, dikenal dengan perang Siffin itu. Maka apa yang terjadi? Ali mengatakan, ini karena sudah makar terhadap negara, kita harus bereskan, tapi dengan cara yang mulia. Sama kayak tadi tuh, pelan-pelan, karena sama Muslim, nggak ada yang mau nyakiti, nggak ada yang mau macam-macam. Ini masuk lagi nih, yang ini nih, aduh. Nanti saya tunjukkan kepada Anda, ini cuma contoh orang, tapi pemikirannya diwariskan. Dalam setiap hal-hal yang terjadi semacam ini, Anda akan temukan provokator-provokator bertebaran. Termasuk sekarang semakin bertambah eranya, tapi ini nggak akan berubah. Termasuk di YouTube juga banyak provokator nanti. Nanti akan temukan itu. Ya. Kembalikan ke sini. Jadi begitu sudah masuk, singkatnya bertemu, lebih besar pasukan dari sebelumnya, terjadi peperangan itu sampai pasukan Muawiyah terdesak. Ya, apa yang terjadi pada saat terdesak Muawiyah? Saya katakan di belakang kan ada Amr bin As yang seterusnya, itu jenius. Kata mereka, sudah kita kalau teruskan akan kalah nih, dan makin banyak korban. Gini aja, supaya duduk sama-sama diskusi, duduk dengan baik, maka kita lakukan tahkim. Tahkim itu tombak Al-Quran, ya. Kemudian bukan ditombak untuk menunjukkan sesuatu yang kotor, bukan. Maksudnya untuk berhukum dengan hukum kitabullah. Kenapa menggunakan tombak? Karena mudah diangkat begini. Kalau ngangkat orang kan belum ketahuan apa maksudnya. Begitu dipanah dari belakang, meninggal, repot lagi. Maka yang diangkat Al-Quran begini, semua berbaris di belakang Muawiyah. Ketika berbaris, diangkat kemudian mushaf. Saat diangkat itulah kemudian Ali mengatakan, tidak, itu siasat, saya tahu itu siapa yang bikin. Karena Ali kenal Amr bin As. Tanya dulu mereka, kalau mereka ingin tahkim, mereka harus menyerah dulu. Mereka harus menyerah. Kalau sudah menyerah, baru tahkim. Karena situasinya sedang demikian kacau. Kalau tidak menyerah, duduk sama-sama, maka mustahil bisa diskusi dengan baik. Ini Ali. Wah, ketika Ali perintahkan, terus dorong mereka sampai mereka menyerah. Maka yang satu golongan mengatakan, Ali kamu nggak benar nih. Dalam fikih perang, kalau sudah ada yang tahkim mengangkat Al-Quran, hukum dikembalikan kepada Allah, nggak boleh kita serang. Maka orang-orang ini langsung keluar dari barisan Ali. Keluar dalam bahasa Arab disebut dengan kharaja. Orangnya kharijun. Kalau keluar karena tidak sepakat dan keras sifatnya dan cenderung buruk keadaannya, maka dikenal dengan nama khawarij. Maka muncullah kemudian orang-orang golongan ekstrim baru. Dia mengatakan, lihat nih, Ali menyimpang, kafir nih Ali, kafir. Anda bayangkan tuh, siapa mereka dibanding Ali? Ali itu menantu Nabi, jaminan surga, pemuda paling hebat, paling setia, nyawanya dikorbankan bahkan untuk risalah Islam, bahkan untuk Nabi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj itu cuma ada 3 orang di rumah itu. Begitu akan berangkat, kata Nabi, Ali, kamu tidur di tempat tidur saya ya. Saya dengan Abu Bakar akan hijrah. Kamu yang gantikan di sini. Itu tahu tempat tidur Nabi itu. Itu yang jadi tujuan. 100 orang pemuda pasukan khusus sudah ngintai, taruhannya nyawa. Ali masih muda, Abu Bakar sudah sepuh. Dengan Nabi mau berangkat. Apa kalimat Ali? Bala ya Rasulullah. Siap, siap dengan nyawanya.
Tidak pernah tertuliskan di buku sejarah manapun Ali protes. Misal ada kata-kata, ya Rasulullah, jangan saya, Abu Bakar aja yang tuaan dikit. Misalnya, enggak tuh. Ali, Abu Bakar begitu mulia, teman Nabi, mertua Nabi, sahabat Nabi, hidup dengan Nabi, sehijrah dengan Nabi, wafat dikubur di samping Nabi, mulia. Hati-hati, karena nanti setelah ini akan ada yang mengadu domba dengan semuanya. Perhatikan baik-baik. Wah, Ali begini, Ali begitu, kafir. Ini orang luar biasa nih. Baru belajar 1-2 hari udah nyebut Ali kafir. Kafir, kita keluar dari Ali. Orang-orang ini lagi kesini nih asalnya. Provokasi, Ali kafirnya, Ali nggak benar, melanggar ketentuan Allah, kafir Ali, maka keluar dia. Mereka ini termasuk menyalahkan Muawiyah karena berontak kepada Ali, termasuk menyalahkan Ali karena tidak menyelesaikan itu dengan tahkim. Maka mereka memandang Muawiyah itu kafir, Ali kafir. Kanan kiri kafir. Ini kafir, ini kafir. Hukumnya wajib dibunuh. Ini yang kelak kemudian hari mengincar dan mengintai Muawiyah, Amr bin As, dan Ali bin Abi Thalib. Kubu sana, nih orangnya, Muawiyah, Amr bin As, ini tokohnya nih, gara-gara dia nih berontak nih. Sini lagi, ini Ali nih, nggak mau bertahan dengan hukum Allah, bunuh, habisi semua. Maka mereka kembali, disiapkanlah kemudian eksekutor. Dilihat di mana Muawiyah, di mana Amr bin As, di mana Ali. Maka disiap-siapkan pada satu subuh, direncanakan pembunuhan. Cuma takdir berkata lain. Ali datang ke masjid untuk menunaikan salat, Muawiyah konon diriwayatkan sedang sakit tidak bisa berangkat, Amr bin As bisa mengelak. Maka gagal pembunuhan kepada Muawiyah dan Amr bin As, dan Ali kemudian wafat dalam tusukan-tusukan yang telah disiapkan oleh golongan-golongan ini. Kelak golongan ini bertransformasi, mewariskan pemikiran-pemikiran mereka, walaupun kelompok-kelompoknya itu tidak nampak ke permukaan. Sedikit tapi doktrin dia begitu jahat. Pokoknya kalau beda dengan mereka, kafir. Nih. Dan hukumnya bunuh, eksekusi, bom, apapun itu. Mau bom panci, bom kulkas, bom ini, bom itu, pokoknya harus mati. Terus sekarang tuh, makanya hati-hati ya. Saya ingatkan hati-hati nih. Ini yang saya katakan. Kita masuk kepada intinya. Ini termasuk tantangan dakwah di masa kini. Kalau Anda ikut pengajian, ikut taklim, dikit-dikit orang lain kafir, dikit-dikit orang lain kafir. Wajib hukumnya dibunuh. Orang tua sendiri kafir, wajib hukumnya disembelih. Tolong mikir dulu. Pikirkan dulu. Itu orang tua melahirkan antum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Quran aja mengatakan, ini Al-Quran loh, Quran surah 31 ayat ke-15. Sekalipun antum ada yang masuk Islam, orang tuanya belum muslim, antum duluan muslim misal, itu tidak boleh Anda menyakiti orang tua dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat silahkan beda-beda. Kalau diajak boleh nolak, tapi dalam urusan dunia jangan sekali-kali Anda menyakitinya. Apa kata Allah? فَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Kalau ada orang tua masih non muslim mengajak kepada perbuatan syirik, ngajak kamu ibadah lagi seperti mereka, kamu tolaklah dengan cara yang lembut, jangan ditaati. Lihat, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Tapi selama kamu hidup di dunia, maka perlakukan mereka dengan perlakuan yang indah. Kalau punya gaji lebih, berikan hadiah. Kalau punya makanan, bagi. Kalau punya rezeki melimpah, bagi. Dan saat itulah doakan kepada Allah supaya mereka mendapat hidayah. Tiba-tiba datang golongan ini mengatakan, kamu muslim ya? Muslim. Orang tua kamu kafir tuh, bunuh. Ini yang bahaya. Halal darahnya, tumpahkan darahnya. Wah. Ada orang pengen minta pendapat ke pemimpin, datang ke istana. Tumpahkan darahnya. Anda siapa?